Fenomena ini paling lekat dengan generasi Z, karena generasi yang tumbuh besar dengan media sosial di tangan. Tetapi sebenarnya FOMO itu membawa dampak positif yang memajukan atau justru dampak negatif yang membuat terpuruk. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas, jadi tonton sampai habis ya. Pertama, seberapa parah sih FOMO di Gen Z? Menurut studi dari Australian Psychological Society atau APS, prevalensi FOMO pada remaja adalah 50%, jauh lebih tinggi daripada kelompok dewasa yang hanya 23%. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial itu sangat mempengaruhi mereka. Pemicu utamanya jelas, yaitu media sosial. Rata-rata masyarakat Indonesia menurut Hootsuite We Are Social yaitu menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial. Dan sebagian besar Gen Z itu merasa harus up to date agar tetap relevan dengan yang sedang trendy akhir-akhir ini. Contohnya ya, Gen Z itu merasa mereka harus aktif 24/7 di media sosial. Jadi kalau misalkan ada sekelompok yang membicarakan sesuatu tren tapi mereka nggak paham, itu mereka nanti akan muncul rasa kekecewaan atau kecemasan terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini bukan hanya sekadar gaya hidup, tetapi juga bisa menjadi ancaman yang nyata bagi kesehatan mental. Lalu, apa sih dampak positif dan juga negatif dari FOMO ini? Nah, kita mulai dari sisi negatifnya ya, ketika FOMO ini tidak terkontrol. Nah, inilah bahayanya. Nah, jadi dampak negatif FOMO itu adalah pada gangguan kesehatan mental. Jadi FOMO itu dapat memicu kecemasan, stres, dan rasa rendah diri karena Gen Z itu cenderung membandingkan kehidupan nyata mereka yang biasa saja dengan highlight reel yang ada di sosial media. Lalu yang kedua ada gaya hidup konsumtif atau impulse buying, yaitu rasa takut ketinggalan atau membuat mereka itu ingin membeli barang atau mencoba makanan atau tempat yang sedang viral hanya demi konten atau ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau kemampuan finansial. Contohnya yaitu memaksakan diri beli tiket konser mahal di luar walaupun kemampuan ekonomi kita sedang masa kritis. Yang ketiga, penurunan produktivitas belajar atau kerja. Jadi waktu kita itu habis untuk scrolling dan untuk mengikuti tren yang ada agar korelasi dan tujuan hidup kita itu sama. Seperti itu. Namun, tak selamanya FOMO itu negatif loh. Ternyata FOMO juga punya sisi positif yang dapat menjadi mesin pendorong. Nah, jadi dampak positif FOMO itu yaitu pertama adalah motivasi untuk pengembangan diri, yaitu JOMO atau Joy of Missing Out. Jadi Gen Z itu bisa mengalihkan energi FOMO menjadi motivasi. Contohnya yaitu dapat FOMO atau ikut workshop, sertifikasi kompetisi, lalu FOMO belajar bahasa asing, lalu FOMO tren olahraga, lalu juga FOMO terlibat isu sosial atau politik di negara, lalu juga FOMO itu dapat mendorong Gen Z lebih aktif bersosialisasi serta membangun hubungan yang kuat untuk memastikan mereka tidak melewatkan momen yang berharga. Jadi intinya FOMO itu adalah tentang bagaimana kita mengerahkan rasa takut ketertinggalan itu dengan cara yang positif. Jadi FOMO itu bukan masalah biasa, tetapi juga bukan akhir dari dunia. Kesimpulannya, FOMO itu seperti pisau yang bermata dua. Ia akan menjadi negatif jika kita bertindak impulsif dan mengabaikan kesehatan mental, dan ia juga akan berdampak positif jika kita mengubahnya menjadi sebuah motivasi yang baik dan keluar dari zona nyaman kita. Lalu, bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, fokus pada dunia nyata, alihkan fokus atau pandangan kita dari reels orang lain. Lalu yang kedua, batasi sosial media, kita harus realistis dan membatasi diri sendiri dengan internet. Lalu, kenali value diri, sadarilah bahwa nilai dari kita itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak tren yang kita ikuti. Gen Z atau generasi yang sadar pada kesehatan mental ini adalah modal yang kuat untuk mengendalikan FOMO. Jadikan FOMO itu sebagai dorongan untuk mencapai versi terbaik dari dirimu, bukan dorongan untuk sekadar menjadi orang lain. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah FOMO itu pernah mendorong kalian melakukan hal yang positif atau sebaliknya?
dan gimana sih cara kalian mengatasi hal tersebut. Kalian bisa berbagi pengalaman kalian di komentar di bawah ini. Terima kasih. Sekian video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya. Dadah.